wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in wa bisna yamitin wa husna jamil mu'allif al-kutub allati ta'allamna wa mu'allamna min ustadina wa jami'a abaina bi abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa ajdatina wa ajdadi ajdatina wa jaddatatina wa jaddadatina wa akhwalina wa khalatina masyayikhina masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususana Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ajma'in. A'udzu alaihim bi barakatin basyafa'atin ba'du min bidaraini wa khususan Syekh Muhammad Ibnu Alawi al-Maliki wa khususan la jami'il mu'assisin hadhirul ulama wa yasim asy'ari wa wahab hasbullah wa bisri sansuri ma yakhalul bangkalan wa usulihim wa qura'ihim tasabai ilaihim wa khususan la jami'il mu'assisin hadhirul wa usulihim wa qura'ihim tasabai ilaihim wa khususan ala jami'il ulama'il amilina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kita kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baiklah, kita lanjutkan pada poin berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang diperbolehkannya seorang laki-laki untuk mengenal atau melihat calon istrinya atau perempuan yang ingin dinikahinya. Adalah hak seorang laki-laki untuk mengetahui atau mengenal lebih jauh bagaimana, siapa, dan apa yang dilakukan oleh calon istrinya. Jadi haknya laki-laki melihat dan mengenal perempuan. Nah, yang berikut adalah setelah laki-laki itu nanti melihat, setelah laki-laki itu nanti mengenal baik secara langsung maupun melalui perantara seperti Mak Comblang kemarin yang menginformasikan bagaimana keadaan sang perempuan. Selanjutnya adalah hurratul mar'ati fil ikhtiar, kebebasan seorang perempuan dalam menentukan pilihan. Jadi laki-laki berhak untuk melihat atau mengenal perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan juga mempunyai hak untuk mengenal dan mengetahui siapa dan bagaimana calon suaminya. Setelah itu perempuan berhak untuk memilih dia mau atau tidak untuk melangsungkan pernikahan atau menjadi istri dari laki-laki tersebut. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Setelah melihat, setelah mengenal, masing-masing boleh menentukan hubungan ini dilanjutkan ke jenjang pernikahan ataupun tidak. Wal yakun ma'luman annahu la yajuzu ikrahul balighati 'alan nikahi bikron kanat aw sayyiban. Perlu diketahui bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan, dalam Islam itu tidak diperbolehkan adanya pemaksaan terhadap orang-orang yang sudah baligh untuk melakukan pernikahan. Baik perempuan tersebut itu perawan, belum pernah menikah, atau sudah pernah menikah, atau janda ya istilahnya, tidak boleh dipaksa. Jadi harus ditanya terlebih dahulu bagaimana hatinya, bagaimana kesanggupannya dalam melaksanakan pernikahan. Wa kam lil ikrahi min balaya wa nakbatin wa awakibin wa khimatin innal islama ya'bahu kullal ibai. Karena kenapa kok tidak memperbolehkan pemaksaan? Dikarenakan banyak sekali kasus-kasus, banyak sekali kejadian yang berawal dari pemaksaan ini yang menyebabkan sebuah ketidaknyamanan, sebuah kemadorotan atau napa nggih, bahaya seperti itu. Di sini dikatakan bahaya, yang artinya bahwa sesuatu yang berasal dari keterpaksaan itu akan menjadikan tidak nyaman, menjadikan tidak baik, sehingga
tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam Islam, tidak memperbolehkan adanya pemaksaan dalam pernikahan karena tujuan Islam adalah kebaikan, bukan ketidaknyamanan. Oh niki enten cerita rawiya an-Nasa'i anna fatatan dakhalat ala Aisyata ummul mukminin radhiyallahu taala anha faqalat, nih suatu hari ada seorang perempuan muda wonten napa jenenge bocah wedok niku sowan teng ngene Sayyidah Aisyah. Terus matur teng Sayyidah Aisyah, "Inna abi zawajani ibn akhihi." Kula niki ajeng saya ini mau dinikahkan dengan anak dari saudaranya bapakku. Apa jadi sepupu nih mungkin nggih. Mau dinikahkan dengan anak dari saudaranya bapak saya. Bapak saya itu mau menikahkan saya dengan anak saudaranya, dengan sepupu saya. Liar fa'abi khosisatahu, supaya nanti saya itu kami bisa terangkat derajatnya karena pernikahan saya. Nah, mungkin seperti si Nurbaya apa itu ya, mereka lebih kaya atau mereka lebih bagus kedudukannya sehingga dengan menikah dengannya keluarga ini akan terangkat derajatnya. Wa ana karihatun, tapi saya nggak suka, saya nggak suka kalau dinikahkan dengan laki-laki itu. Matur ngoten teng Sayyidah Aisyah. Kemudian qalat ijlisi hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis lungguh duduk sini dulu, tunggu sampai Rasulullah nanti datang nggih. Dinteni teng mriki, tunggu di sini, kita nanti sowan matur ke Rasulullah, kita tunggu sebentar lagi beliau rawuh. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian rawuh Kanjeng Nabi datang. Fa akhbartahu, kemudian Siti Aisyah menceritakan, mengabarkan dan menceritakan keluhan perempuan tadi. Fa arsala ila abiha fada'ahu. Kemudian kalih Rasulullah bapaknya dipanggil, ditanya bagaimana kasusnya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan keluhan anaknya seperti ini, anakmu niki lho Pak, emoh lek sampean rabekne kalih laki-laki itu ngaten. Faja'alal amra ilaiha, kemudian Rasulullah mengembalikan permasalahan ini, keputusannya dikembalikan kepada anak perempuannya tadi. Wes terserah awakmu, bebas, kamu boleh memilih mau atau tidak, manut bapakmu atau tidak itu terserah kamu, pilihannya ada di kamu, kata Rasulullah. Faqalat, kemudian cah wedok niku wau jawab, ya Rasulullah, qad ajastu maswan abi, sebenarnya saya itu sudah meluluskan apa yang menyanggupi apa yang dikehendaki bapak saya. Maulah saya dinikahkan dengan laki-laki itu, sebenarnya saya mau. Manut kalih bapake, manut dirabekne kalian iki manut, tapi ngaten. Walakin aradtu an a'lama 'alan nisa'u minal amri syai'un, tapi saya ingin tahu Rasul, sebenarnya perempuan itu punya hak enggak dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, sebenarnya seorang wanita punya hak enggak? Boleh enggak kalau menolak? Ngaten loh. Jadi dia itu pengen tahu. Ternyata keputusannya Rasul dari cerita ini tadi bahwa perempuan itu punya hak untuk menolak. Jadi jangan dipaksa, walaupun sebenarnya orang tua itu punya hak juga untuk memaksa anaknya. Ngaten. Tetapi alangkah baiknya jika orang tua ini menanyai terlebih dahulu, mengajak bermusyawarah anak perempuannya, karena yang akan menjalani rumah tangga ini adalah anak-anak. Jadi alangkah baiknya kalau tidak ada pemaksaan dalam sebuah pernikahan. Hada wa yajibu 'ala rajuli al-khatibi ayyukhbara bihaqiqati halihi min ghairi hisyin wala tadlisin. Ingatlah, wajib bagi laki-laki yang melamar seorang perempuan, yang akan melamar seorang perempuan itu untuk mengabarkan, untuk memberitahukan sebenar-benarnya dirinya. Sebenar-benarnya dirinya, apa adanya dirinya. Saya ini seperti ini, keadaan saya seperti ini. Harusnya dikatakan dengan sejujur-jujurnya, tanpa adanya penipuan dan tanpa adanya pemalsuan. Jadi mirip seperti kita ketika jual beli
maka kita harus mengatakan sebenar-benarnya bagaimana kondisi barang yang kita jual, bagaimana kondisi barang yang akan dibeli, bagus apa tidak, ini rusak ada cacatnya atau tidak. Kalaupun ada cacatnya harus kita katakan. Begitu juga kalau mau menikah, ketika kita mau melamar seseorang, maka katakan sejujur-jujurnya keadaan diri kita, keadaan keluarga kita, bagaimana kondisinya. Kalaupun ada kekurangan dan mereka mau menerima, itu sudah jadi komitmen di awal, jadi sudah diketahui di awal. Jadi harus dikatakan apa adanya. Kalaupun ditolak berarti bukan jodohnya, kalaupun diterima pasti sudah tahu resikonya. Fa innal ghisya munafin lid-dini, karena sesungguhnya penipuan itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam man ghasyana falaisa minna. Seperti kata Rasul, orang yang menipu itu bukan bagian dari kita. Dalam hal apapun jangan diawali dengan penipuan, jangan dilakukan tanpa adanya kejujuran. Termasuk utamanya menikah. Harus jujur baik di awal maupun di tengah sampai di akhir, harus selalu ada kejujuran antara suami dengan istri. Wa qala Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu liman tazawwaja wa huwa la yuladu lahu akhbaraha innaka aqimun. Niki kata Umar bin Khattab, kalau ada seorang laki-laki yang dia itu tidak bisa mempunyai anak, ngaten, artinya dia punya kekurangan, ini juga berlaku bagi perempuan juga, maka katakanlah pada perempuan tadi bahwa dia adalah laki-laki yang mandul atau apalah, atau kekurangannya apa. Intinya kalau ada kekurangan yang dia miliki, katakanlah sejujur-jujurnya kepada calon suami atau calon istri. Jadi mboten enten grundelan di belakang, tidak ada nopo, tidak ada grundelannya apa ya bahasa Indonesia nih, keluh kesah apa, nanti di tengah-tengah ketika mengetahui kok ternyata begini, itu sudah diketahui di awal. Warawiya at-Tailami fi Musnadil Firdaus an Aisyah radhiyallahu taala anha, diceritakan dari Siti Aisyah anhu shalawatullahi wasallam alaihi annahu qala idza khataba ahadukumul mar'ah wa huwa yakhdibu bisawat gitu. Ketika ada seseorang yang akan melamar perempuan dan dia wa huwa yakhdibu bisawat, dan dia menyemir rambutnya dengan warna hitam, ngaten, sakjane dhek wis tuwek atau sakjane pun uwanen, rambutnya sudah beruban, tetapi agar tampak lebih muda, agar tampak lebih tampan misalnya, akhirnya rambutnya disemir dengan warna hitam, ngaten ya. Maka fal yu'limha annahu yukhdibu, katakanlah kepada perempuan tadi kalau rambutmu itu disemir. Jadi rambut saya ini enggak asli hitamnya, ini adalah semiran. Lho ngoten niku kan ngomong nih, disuruh mengatakan hal sekecil ini loh ya, hal sekecil ini itu harus dikatakan, harus diungkapkan, harus diketahui oleh calon istri. Wa sirrul amri bil ikhbar annan nisaa yakrihna syaiba fir rijal. Sirinya, rahasianya ngaten dari hadis ini, annan nisaa, sesungguhnya biasanya ngaten nggih, biasanya perempuan itu kurang suka dengan laki-laki yang beruban. Berarti lek wis ubanan itu wis tuwek kan ngoten. Kesimpulannya orang itu kalau sudah beruban dia sudah tua. Nah, saya enggak suka dengan laki-laki yang tua. Saya sukanya dengan laki-laki yang lebih muda. Nah, ngoten lho. Jadi akhirnya karena sudah beruban, padahal tidak semua rambut beruban itu karena usia, bisa juga karena sampo misalnya, atau mungkin karena gen dan sebagainya. Nah, tetapi karena pada umumnya wanita itu kurang suka dengan rambut yang beruban, maka kalau rambutmu itu kamu semir dengan warna hitam untuk menutupi kekuranganmu, maka katakanlah
Fasukutu anhu tadlisun wa taghrirun. Karena kalau kamu diam, kamu tidak mengatakan yang sejujurnya, maka itu adalah termasuk penipuan terhadap perempuan. Nah, intinya kesimpulan kajian kita sore hari ini dimulai dari yang awal-awal kemarin, dari cara memilih istri, dari kebolehan untuk melihat calon pasangan, dan sampai hari ini kesimpulannya adalah bahwa memulai pernikahan itu harus dengan sebuah kejujuran, karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah dan sebuah janji antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia. Sehingga untuk membangun sebuah pernikahan harus dimulai dengan pondasi yang kuat. Pondasi yang dibangun dari ketakwaan, pondasi yang bermuara pada kejujuran, pondasi yang berasal dari kasih sayang. Sehingga dalam perjalanannya pernikahan ini akan menjadi sebuah pernikahan yang sakinah. Rumah tangga yang sakinah bukan berarti rumah tangga yang tanpa masalah, tetapi jika rumah tangga ini diawali dengan suatu niat dan cara-cara yang baik, maka insya Allah masalah-masalah yang terjadi di dalamnya, masalah-masalah yang terjadi selama perjalanan pernikahan ini akan selalu dibantu penyelesaiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali pernikahan dengan niat dan cara-cara yang baik. Niat yang baik tanpa dilakukan dengan cara yang baik, atau sebaliknya caranya baik tapi niatnya tidak baik, maka akan menjadikan pernikahan ini juga tidak baik. Cukup sekian kajian kita pada sore hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.